Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadau bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salihah malina. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita melewati hari-hari terbaik di bulan Muharram ini. Sebagaimana sering kita sampaikan, bulan Muharram ini adalah satu bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh para ulama dan orang-orang soleh sebelum kita semenjak para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Sebagaimana yang pernah dituturkan oleh Al-Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullahu ta'ala, lebih tepatnya adalah Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan, kanu yu'adzimuna thalatha asyarat. Dahulu para sahabat itu selalu menanti kedatangan 3 bulan atau 10 hari di 3 bulan yang berbeda. Yang pertama adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan dan sudah kita lewati. Yang kedua itu adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah yang sudah kita lalui. Dan yang ketiga, alhamdulillah, kita juga sudah melewati bersama 10 pertama dari bulan Muharram. Dan kita tahu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram 10 pertamanya ini sangat menentukan. Ini adalah hari-hari terbaik. Meskipun secara umum bulan Muharram ini seluruhnya baik, karena satu-satunya bulan yang dinisbatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Ibadah yang paling afdol yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram yaitu ibadah puasa sunnah yang kita kenal dengan Asyura. Ini menjadi ibadah puasa terbaik setelah ibadah puasa wajib di bulan Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jami'ah rahmati Allah, alhamdulillah ya, 11 hari sudah kita lalui. Puasa dan ibadah yang lain pun sudah kita tunaikan. Menyisakan bagaimana kita bisa menahan lisan, menahan emosi, menahan hati kita dan seluruh anggota badan kita semua, agar jangan sampai mencederai di sisa hari di bulan yang suci ini. Karena kita ketahui bulan Muharram ini juga termasuk bulan suci. Bukan hanya 10 pertamanya, tapi 1 bulan ini termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atin hurum. Dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pun demikian Imam Bukhari dari riwayat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram bulan ini, dan yang terakhir itu adalah bulan Rajab. Makanya Allah berfirman, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali engkau berbuat dolim, berbuat aniaya, berbuat maksiat sekecil apapun hingga menodai kesucian dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dan haramkan ini. Karena sekecil apapun kemaksiatan pun demikian, sekecil apapun ketaatan itu akan berkonsekuensi pada pelipat gandaan, baik dosa atas kemaksiatan maupun pahala atas segala ketaatan.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya di ayat yang ke-31. Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Dan ayat ini memiliki kisah yang masih ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Akan tetapi ya, di ayat 31 sampai ayat 37 ini temanya berbeda. Kalau sebelum ayat 31 temanya tentang Nabi Ibrahim, masih berkisah Nabi Ibrahim, tapi temanya tentang kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, di ayat yang ke-31, qala fama khutbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, sampai nanti ya, sampai di akhir wa tarakna fi ayatil ladina yakhafunal adzabal alim di ayat 37. Ini semua berkisah tentang keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal dengan Nabi Nuh ketika diperintahkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di daerah yang dikenal dengan Sodom. Tapi sebenarnya dalam Al-Qur'anul Karim istilahnya Sodom itu baru satu daerah, satu kota saja. Ya, tapi semua kota itu ternyata banyak. Ada mengatakan 4 jumlahnya, ada mengatakan 7, yang kesemuanya itu akan dihancurkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut kota-kota yang akan dihancurkan oleh Allah sebagai bentuk azab bagi kaumnya Nabi Lut alaihi salam itu dengan istilah al-mu'tafikat, yaitu kota-kota atau negeri-negeri yang dicungkir balik, dan dengan istilah yang lebih umum al-mu'tafikat. Itu nanti kita akan sampaikan. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari ayat yang ke-31, 32, 33 sampai 37 ya, ini sebenarnya ada kisah yang terpotong dan nanti kita akan sampaikan. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, itu menunjukkan bahwasanya apa yang menjadikan Nabi Ibrahim itu merasa janggal dengan kehadiran para malaikat ini, karena sebelumnya sudah jelas saya akan memberikan kabar gembira, tapi ada yang dibaca dan dirasa janggal oleh Nabi Ibrahim. Sepertinya ada berita lain, sepertinya ada informasi yang lebih besar lagi. Lah di sini kemudian Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk bertanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, kiranya apa informasi yang engkau bawa wahai para nabi al-mursalun. Lah baru di ayat yang ke-32, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, sampai ayat yang lain ini temanya sudah tidak ada kaitannya dengan kaumnya Nabi Ibrahim, tidak ada kaitannya dengan kisah kelahiran Nabi Ishak. Ini langsung berganti tema tentang kaumnya Nabi Lut alaihis salam. Akan tetapi kalau kita baca ayat 32, 33, 34, 35 sampai 36 dan 37, kisah ini akan berakhir, selesai. Sampai diakhiri dengan kisah ketika Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkan, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan wa tarakna fiha ayah, dari setiap kisah, terutama dari dihancurkannya negeri-negeri al-mu'tafikat oleh Allah Subhanahu wa taala atas hukuman perbuatan keji mereka ini, Allah meninggalkan ayatan. Ayat ini nanti kita akan tafsirkan. Tapi ayat di sini adalah pelajaran, renungan untuk siapapun, lilladzina yakhafunal adzabal alim. Di ayat 38 ganti tema lagi tentang kisah Nabi Musa. Lah, dari kisah pendek ini sebenarnya ada yang terputus. Tapi sebenarnya Al-Qur'an seperti itu. Karena kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat panjang. Kadang-kadang kisahnya secuil, dari kisah yang cukup panjang itu diberikan isyarat cuma beberapa ayat dalam surat tertentu. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam kisahnya Nabi Musa, itu kalau seandainya kita rangkai sebuah alur cerita dari awal sampai akhir, ya, itu pasti kita akan dapatkan. Tapi cuilan dan kepingan-kepingan ini nggak akan kita jumpai dalam satu surat yang berurutan ayatnya, tidak akan kita jumpai. Sebagaimana dalam kisah dialog antara Nabi Ibrahim tentang ya azab yang akan diturunkan Allah kepada
keponakannya ini, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Kalau di dalam ayat surat Ad-Dariyat 31 sampai 37 ini langsung cerita selesai. Padahal di sini ada kisah yang terputus, tapi bisa kita jumpai pada ayat yang lain. Terutama di dalam surat Al-Ankabut ayat 31 dan 32, pun demikian dalam surat Hud ayat 74, 75 dan 76 nanti kita akan sampaikan. Baik, yang pertama jemaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas tafsir dari Al-Mursalun terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 30, Az-Zariyat ayat 31. Qala fama khatbukum ayyuhal al-mursalun. Ini cuma satu saja, yaitu tafsir dari Al-Mursalun. Mursalun itu adalah orang-orang yang diutus. Para ulama mengatakan Al-Mursalun atau Mursalin di dalam Al-Quran itu memiliki sekitar 4 makna. Yang masyhur itu 3 makna. Ya, terkadang Al-Mursalun itu adalah para nabi, yaitu para utusan. Mursalun itu para utusan. Tapi yang diutus, siapakah mereka? Itu tergantung pada siyak. Kalau dalam kita terjemahkan itu tergantung konteksnya. Yang paling banyak kalau disebut Al-Mursalun itu adalah para nabi atau utusan. Para nabi atau yakni rasul. Sebagaimana ada di dalam surat Al-An'am ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin." Dan tidaklah kami mengutus al-mursalin. Siapakah mursalin atau mursalun di dalam surat Al-An'am ayat 48? Para ulama sepakat itu adalah para nabi. Artinya para rasul dari jenis manusia. Kata para ulama, ini ghaliban, mayoritas lafadz mursalin, mursalun dalam Al-Quran ketika disebut rata-rata itu ditujukan kepada jenis manusia, yaitu para nabi dan para utusan. Yang kedua, terkadang Al-Mursalun dalam Al-Quran itu memiliki makna para da'i atau duat. Para da'i, ya, artinya dari jenis manusia, ya, tapi selain apa? yakni selain nabi atau rasul. Taib. Hal ini bisa kita jumpai pada surat yang insya Allah banyak di antara kita yang sudah hafal. Surat Yasin ayat 14. Allah Subhanahu wa taala firman, "Arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalitsin faqalu inna ilaikum mursalun." Ingat, mursalun di dalam surat Yasin ayat 14 ini enggak ada kaitannya dengan para nabi atau para rasul. Tapi di sini adalah ashabul qaryah, penduduk sebuah perkampungan atau desa. Ya, makanya para ulama mursalun di sini adalah para dai. Mereka manusia jenisnya, tapi bukan al-anbiya wal rusul, bukan para nabi dan bukan pula para rasul. Karena kalau kita bahas para nabi dan para rasul itu adalah jenisnya iya manusia, tapi mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah yang diberikan kelebihan, salah satunya adalah wahyu. Yang ketiga, kita cukupkan sampai yang ketiga saja. Ya, terkadang para utusan ini adalah para malaikat. Berarti ini sudah jenisnya berbeda. Para malaikat. Inilah yang bisa kita jumpai di dalam surat Az-Zariyat ayat 31. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 31 ini Nabi Ibrahim bertanya, "Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun." Sama juga mursalun juga ada di sini, Mursalun juga ada di sini surat Yasin. Di sini mursalun ada dalam surat Ad-Dariyat. Tapi kenyataannya kalau kita lihat berdasarkan konteks ayat ini ternyata memiliki makna yang berbeda-beda. Maka berkali-kali kita sampaikan, jamaah dirahmati Allah, ini adalah salah satu di antara fungsi awal kita mempelajari tafsir, melihat pada konteks, karena disitulah nanti kita akan jumpai terkadang memiliki makna yang berbeda-beda meskipun bersumber dan berasal dari lafadz yang sama.
Lah, adapun ayat ini jamaah dirahmati Allah, ini adalah para malaikat dan itu adalah tafsir al-mursalun. Cuma satu saja. Lanjut ke ayat yang berikutnya, Az-Zariyat ayat 32. Ketika Nabi Ibrahim merasakan janggal dengan kehadiran mereka, dan dulu kita sampaikan ya, kedatangan para malaikat ini sebenarnya membawa dua misi. Misi pertama ada sebelum surat Az-Zariyat ayat 31 yang sudah kita tuntaskan pada pertemuan yang lalu, ketika membahas tentang kehadiran dan kabar gembira kelahiran siapa? Nabi Ishak. Ya, lah ini sudah tuntas. Adapun misi yang kedua ini kisahnya. Ya, ketika ada di ayat yang ke-32 sampai 37. Ini berkisah tentang azab yang akan diturunkan kepada kaum Lut. Ya, itu nanti kita akan sampaikan dan itu semuanya ada secara berurutan. Allah Subhanahu wa taala firman terutama di ayat yang ke-32. Ya, para malaikat ini menjawab pertanyaan dari Nabi Ibrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, dijawab oleh malaikat di ayat yang 32. Qalu, mereka berkata ini para malaikat, inna ursilna ila qaumim mujrimin. Lah ini. Baru kemudian ayat yang 33, linursila alaihim hijaratam min tin. Ya, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mujrimin. Dan para ulama sepakat mujrimin ini adalah kaumnya Nabi Lut. Sepakat ya ini sudah. Ya, karena ini bisa kita lihat pada teks ayat yang lain. Meskipun tidak menyebutkan Nabi Lut sama sekali di sini, tapi kalau kita lihat pada ayat-ayat yang lain, misi yang kedua ini ditujukan kepada kaumnya Nabi Lut. Mujrimin nanti kita akan sampaikan. Ya, para ulama ilmu tafsir mengatakan ada sekitar 7 sifat. Ya, dan 7 sifat ini adalah sifat-sifat buruk dari Allah untuk kaumnya Nabi Lut. Di mana di dalam antara ayat 31 sampai ayat 37 ini hanya ada 2 saja sifat yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada kaumnya Nabi Lut. Di ayat yang ke-32 kaumnya Nabi Lut disebut dengan kaum mujrimin. Kemudian di ayat 34 Allah Subhanahu wa taala menyebut kaumnya Nabi Lut dengan apa? Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Selebihnya di mana? Itu insyaallah nanti kita akan bahas. Di mana tidak ada satupun sifat yang menunjukkan kebaikan ketika Allah berkisah tentang kaumnya Nabi Lut. Gak ada sama sekali. Semuanya buruk. Ya, dengan berbagai lafadz yang berbeda, tapi konotasinya jelek dan buruk. Dan di dalam surat Ad-Dariyat ini hanya disebutkan 2, sisanya nanti kita akan sampaikan. Lah, jamaah dirahmati Allah, ketika malaikat ini bercerita, saya dikirim kepada kaum mujrimin dan itu adalah kaumnya Nabi Lut. Kemudian di ayat yang ke-23 kalau kita baca secara global dari maknanya ya, dari terjemahannya, kami diutus untuk menurunkan hijaratan min tin. Lah di sini nanti kita akan sebutkan apakah azabnya itu cuma ini saja? Ketika kaumnya Nabi Lut ini dihujani dengan batu, apakah cuma ini saja? Ternyata tidak. Nanti kita akan sampaikan bentuk-bentuk azab itu sebenarnya ada 4. Makanya inilah yang menjadikan ada kisah yang terputus di sini. Sampai-sampai Nabi Ibrahim, kisah yang tidak disebutkan dalam surat Az-Zariyat ini, berusaha untuk memberikan keringanan atau paling tidak keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim malaikat guna untuk mengadab kaumnya ini kalau bisa dianulir atau ditunda. Lah ini kisahnya yang tidak ada di sini. Karena tahu adabnya luar biasa. Belum pernah ditujukan kepada umat-umat sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung dalam satu tempo itu mengadab kaumnya Nabi Lut dengan 4 adab yang berbeda. Salah satunya hanya disebutkan 1 yakni saja di dalam surat Az-Zariyat ini ketika Allah mengirimkan hijaratam min tin musawwamatan ya inda rabbika lil musrifin. Adapun yang ketiga insyaallah nanti kita akan sampaikan. Akan tapi jamaah dirahmati Allah, khusus untuk ayat 32 ini
kita akan membahas tentang satu dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan malaikat. Bahkan para ulama tidak mengatakan dialog, lebih tepatnya apa? Debat. Debat ini yang tidak ada. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ini kan seakan hanya dari satu sisi saja. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, dijawab oleh malaikat, tuntas cerita masalah. Padahal ini nanti ada kisah yang lain. Setelah diceritakan, disinilah terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan para malaikat. Debat, bukan hanya sekedar dialog saja. Karena Al-Quran menyebutkan, ini bisa kita lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 31 sampai 32, pun demikian di dalam surat Hud ayat 74, 75 dan 76. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ankabut, jadi setelah diceritakan bahwasanya kami diutus untuk mengadab kaumnya Nabi Lut, ini ternyata ada debat, disanggah oleh Nabi Ibrahim. Di dalam dua surat. Kita mulai dari surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala firman, "Falamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah." Wahai Ibrahim, aku datang kepadamu ini, inna muhliku, guna untuk diutus Allah membinasakan, muhliku ahli hadhil qaryah, penduduk qaryah. Lah qaryah ini apa? Para ulama sepakat, ini bukan kaumnya Nabi Ibrahim, karena ini sedang berkisah tentang kaumnya Nabi Lut. Makanya kemudian di ayat yang ke-32 didebat oleh Nabi Ibrahim. Qala inna fiha Luton. Loh, kenapa? Ini daerah tidak boleh dimusnahkan karena di sana ada keponakanku. Siapa? Inna fiha Luton. Dibantah lagi oleh malaikat. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Ya kami jelas tahulah di sana masih ada orang beriman. Nahnu a'lamu biman fiha. Siapa saja yang beriman, siapa saja yang akan kami selamatkan, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa mar'atahu. Pasti, enggak usah khawatir. Keponakanmu Nabi Lut itu orang beriman, dan setiap orang beriman itu lanunajjiyannahu, pasti kami akan selamatkan, keluarganya juga akan selamatkan, tapi dikecualikan satu. Siapa? Istrinya, illa mar'atahu innahu kana minal ghabirin. Kalau istrinya nggak akan kita selamatkan, ia akan mati bersamaan dengan orang-orang yang terkena azab. Tapi nanti ada ceritanya di sini. Karena kalau seandainya yang lain terkena azab langsung dengan 4 azab itu, tapi kalau istrinya Nabi Lut alaihissalam itu sebenarnya ikut serta dengan Nabi Lut, gara-gara satu ngeyel yang akhirnya terkena azab. Apa itu? Gara-gara noleh ke belakang, udah selesai. Itu nanti kita akan kaitkan dengan surat Hud, insyaallah pada saatnya nanti kita akan sampaikan. Makanya itulah kenapa di dalam Al-Quran nanti kita akan sebutkan fama wajadna fiha ghaira baiti minal muslimin. Lah di situ nanti kita akan sebutkan kenapa di situ ada mukmin dan ada muslim. Karena istrinya Nabi Lut itu sebenarnya adalah orang yang kata para ulama masih disebut sebagai seorang muslim, layaknya orang munafik. Akan tetapi dalam hatinya dia kufur, dia berkhianat. Bahkan dialah yang akhirnya kemudian memberikan bocoran kedatangan siapa? Malaikat yang waktu itu datang dengan wujud manusia yang sudah kita sampaikan, apalagi tampan, membocorkan. Makanya nggak boleh wala yaltafif minkum ahad. Jangan sampai ada yang menoleh ke belakang. Karena azabnya luar biasa ini. Ternyata illa mar'atak. Kecuali istrinya. Nanti kita akan sampaikan. Nah, jamaah dirahmati Allah. Inilah yang kisah perdebatan antara, debat ini bukan hanya saja dialog sebenarnya. Debat antara Nabi Ibrahim dengan
para malaikat, yang itu tidak sebutkan di dalam surat Az-Zariyat, tapi bisa kita jumpai dalam surat Al-Ankabut, pun demikian dalam surat Hud. Bahkan dalam surat Hud, kalau kita lihat di surat Hud ayat 74 ada kalimat yujadiluna fi qaumi Lut. Jadal itu apa? Jadal itu debat. Ya. Jadi benar-benar debat. Kenapa sih sampai mendebat malaikat? Karena di ayat yang ke-75 Nabi Ibrahim itu disifati oleh Allah, inna Ibrahim lahalimuhun awwahum munib. Halim itu penyantun. Ya, subhanallah. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling empati, paling iba, paling kasihan. Gak tega. Gak tegahan. Makanya ketika malaikat bercerita panjang kan, aku diutus untuk ini mengadab, langsung kemudian didebat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana tadi, inna fiha Luton, masih ada Nabi Lut di situ, ada orang-orang beriman, tapi dibantah, nggak usah khawatir, kami akan selamatkan. Yang kami azab bagi mereka yang ingkar saja. Di surat Hud ini disebutkan sifat. Kenapa sih sampai mendebat malaikat gitu loh? Padahal Nabi Ibrahim sudah tahu ini adalah utusan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karena Ibrahim itu punya la halimun awwahum munib. Halim, jiwa penyantunnya sangat tinggi. Makanya berusaha bagaimana umat siapapun sekalipun ingkar itu benar-benar masih diberikan kesempatan untuk didakwai. Tapi saat itu sebenarnya sudah pada puncak-puncaknya. Makanya nanti kita akan sampaikan jamaah dirahmati Allah. Para ulama itu menyebutkan Allah itu tidak akan menurunkan azab kecuali di saat pada puncak-puncak mereka itu sudah melampaui batas. Sama juga ketika Allah menurunkan ini sudah berkali-kali kan, lewat peringatan demi peringatan dan Nabi Lut. Puncaknya itu ketika mereka kedatangan orang yang sangat tampan dan itu dari jenis malaikat. Jadi ketika mereka syahwat homoseksualnya itu tinggi, melihat orang yang tampan, saat itu Allah Subhanahu wa taala di saat mereka berada di puncak-puncak syahwatnya, Allah menurunkan azab. Hal ini sama persis dengan kisahnya Fir'aun. Ya, Fir'aun itu luar biasa sekali. Lalimnya, zalimnya mulai dari awal itu benar-benar ingin mempertahankan kekuasaannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas, nanti kita akan sampaikan. Karena ayat yang ke-38 seterusnya itu tentang Musa. Tapi coba kita lihat, kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab itu? Ketika Fir'aun ini pada puncak-puncaknya. Selama hampir 40 tahun sebelumnya itu enggak pernah mengakui sebagai ana rabbukumul a'la. Dia cuma zalim saja. Dia adalah pemimpin yang durjana, menyiksa Bani Israel. Tapi ketika dia sudah naik tingkat puncak kedzalimannya sampai mengakui dalam surat An-Nazi'at ayat 25 ana rabbukumul a'la, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala saat itu menurunkan azab dengan menenggelamkan Fir'aun. Sama juga dengan ini. Makanya di ayat yang ke-76, maaf bahasanya memang agak keras meskipun dalam bahasa kita tegas. Nabi Ibrahim itu kemudian langsung ditegur oleh para malaikat. Ya Ibrahim a'rid hada innahu qad jaa amru rabbik. Wah Ibrahim, sudah ente nggak usah ngurusi apa? Ya, nggak usah ngurusi kaumnya Nabi Lut. Innahu qad jaa amru rabbik. Ini adalah sudah perintahnya Allah. Nggak usah didebat, nggak usah diurusi. Wis manut ya ini saja sudah. Padahal sebelumnya apa? Di ayat 74 berdebat, ini ada kasihan, ada ponakanku, masih ada orang beriman. Tapi di ayat 76 Allah Subhanahu wa taala langsung mengkat dengan menceritakan para malaikat a'rid an hadza. Sudah tinggalkan, kita enggak mau berdebat lagi. Karena ini adalah perintahnya Allah. Ya, ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Karena sudah berkali-kali Nabi Lut itu sudah mengingatkan. Tapi ini pada puncaknya sudah. Ya, lah jamaah dirahmati Allah, inilah yang terselip di antara kisah Nabi Lut dari surat Ad-Dzariyat 31 sampai 37. Ternyata di situ terselip ada dialog dengan harapan Nabi Ibrahim itu bisa menggagalkan, bisa menunda,
bisa menganulir keputusan Allah untuk tidak mengazab kaumnya Nabi Lut. Tapi ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala tetap yakni terjadi. Kemudian yang kedua, kita akan sedikit membahas tentang biografi Nabi Lut alaihi salam. Ya, di sini tidak disebutkan, akan tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut ya itu putra dari Haran ya, yani bin Tarikh. Taib. Sedangkan Haran ini adalah saudara dari siapa? Ibrahim. Makanya hubungan antara Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim dulu kita sampaikan apa? Yani keponakan. Ya, Haran dengan Nabi Ibrahim ini adalah saudara. Dan Haran itu punya anak namanya Lut. Maka hubungan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ini adalah antara paman dengan yani keponakan. Ya, Haran dan Tarikh kedua-duanya ini adalah penyembah yani berhala. Masya Allah ya. Semenjak kecil Nabi Lut ini ya belajarnya sama pamannya Ibrahim alaihissalam. Meskipun yani bapaknya itu penyembah berhala, kakeknya pun demikian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Allah Subhanahu wa taala pilihkan lingkungan yang baik. Belajar dasar-dasar tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang akhirnya kita tahu kelak Nabi Lut inilah yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yani utusan. Terkait ya bagaimana kisah nanti Nabi Lut berdakwah kita tahu. Ya, nanti kita akan sampaikan lebih rinci insyaallah taala. Kita langsung ke wafatnya saja. Untuk wafat ini para ulama masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau meninggal di Laut Mati. Ya, Laut Mati. Siapa yang bunuh Ustaz? Enggak tahu. Laut Mati atau Bahru Al-Mayyit. Ada yang mengatakan di Al-Qara. Ya, tapi ini masih diperdebatkan tentang keberadaannya. Termasuk di antaranya beliau meninggal di usia 80 tahun. Ini juga masih diperselisihkan karena tentang wafatnya, di mana tempatnya dan usia ini kebanyakan sumbernya dari Israiliyat. Ya, makanya banyak para ulama mengingkari akan keberadaan makamnya di daerah Al-Qara atau dekat Laut Mati, Al-Bahrul Mayyit pun demikian usianya karena memang tidak ada sumbernya sama yakni sama sekali. Lah terkait yakni makam ini jamaah dirahmati Allah, kenapa disembunyikan? Sebenarnya tidak hanya makamnya Nabi Lut. Bisa dipastikan seluruh para nabi itu tidak diketahui makamnya. Di antara para ulama ada yang mengatakan cuma dua yang diketahui, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua itu adalah Nabi Ibrahim, daerah Palestina atau Hebron. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Satu-satunya nabi dan utusan yang diketahui makamnya itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita lihat saat ini. Nah, di sini kita akan sambung sedikit mengenai apa hikmah kenapa makam para utusan itu disembunyikan. Ya. Kenapa makam para utusan itu disembunyikan? Ini yang berikutnya, hikmah makam para nabi itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah. Yang pertama, para ulama mengatakan demi untuk menjaga nilai tauhid. Menjaga nilai tauhid. Karena tahu betul bagaimana manusia-manusia itu ketika melihat sesuatu yang dianggap terhormat itu pasti akan selalu disakralkan. Dan ini yang dikhawatirkan. Apalagi ini adalah manusia pilihan, gak semua orang. Maka guna untuk menjaga nilai tauhid, para ulama mengatakan hikmahnya disembunyikan itu adalah agar nilai tauhid ini benar-benar masih terjaga
dan nantinya tidak disakralkan. Yang kedua, para ulama mengatakan menghindari fitnah, maaf ya, istilahnya para ulama, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan. Menyembah kuburan itu bukan harus sujud, tidak harus sholat. Bahkan dalam hal meminta-minta, mengusap-ngusap, menganggap kuburan ini sakral, bisa memberikan dan bisa menolak sesuatu, itu juga bagian dari orang-orang yang dikenal dalam ilmu akidah dengan kuburiyun. Maka oleh karenanya belajarlah kita itu dari kisahnya Nabi apa? Nabi Nuh alaihi salam. Makanya para ulama mengatakan awwalu syirkin waqa'a ala wajhil ardi, sebabnya itu adalah al-ghulu fis salihin. Padahal yang terjadi di kisahnya Nabi Nuh itu kan ada orang-orang apa? Orang-orang soleh. Nanti bisa dilihat di dalam surat Nuh. Itu subhanallah ya, kita bisa melihat di satu sisi kita melihat bagaimana perjuangan pengorbanan berpuluh-puluh tahun iblis dan syaitan untuk menggoda manusia dan sabarnya mereka. Di sisi lain ya, ternyata sebab munculnya kuburiyun itu adalah gara-gara mereka mengkultuskan, mereka berlebih-lebihan kepada orang soleh. Maka nanti bisa dilihat tafsirnya dalam surat Nuh. Munculnya kuburiyun itu awalnya apa? Di zamannya Nabi Nuh ada orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal, kemudian syaitan ini mengembuskan, syaitan ini merayu, menggoda manusia saat itu. Ya, mbok yoho kalau bisa itu digambar. Biasa ini. Untuk mengingatkan, untuk menjadikan apa? Generasi selanjutnya tahu, oh ternyata kita punya orang-orang soleh sebelumnya. Kita ini ternyata punya nenek moyang dan mungkin pahlawan yang sudah melegenda, digambar. Ini butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Syaitan dengan sabarnya akhirnya kemudian ketika seseorang itu sudah mulai menjauh dari agama, dirayu lagi. Ketika generasinya semakin melemah, nilai tauhidnya ini nggak kuat dan nggak kokoh, kemudian dihembuskan lagi. Ngapain cuma digambar, mbok yoho dibuat replika, dibuat patung sonam. Ya. Akhirnya kemudian dilakukan. Mereka sabar banget. Oh ini kan cuma sekedar apa? Sekedar apa? Yani patung. Ini cuma monumen. Hati-hati. Berpuluh-puluh tahun yani mereka sabar syaitan ini sampai ketika benar-benar orang itu sudah mulai jauh dari nilai tauhid, baru kemudian mereka hembuskan. Mereka merayu lagi. Ngapain monumen itu dibiarkan? Mbok ya dikasih sesajen, disembah, diminta dan lain sebagainya. Karena mereka adalah orang-orang soleh. Itu yang terjadi. Syirik pertama kali terjadi di atas muka bumi itu sebabnya karena apa? Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Bayangkan itu baru orang soleh. Seandainya itu adalah kuburan para nabi, apa yang terjadi? Ya, lambat laun kuburan itu juga akan disembah layaknya kuburannya orang-orang soleh yang sudah terjadi pada kisahnya orang-orang soleh setelah meninggalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga hikmahnya itu sebagai bentuk tuntunan syariat Nabi SAW. Karena Rasul SAW ya mengingatkan kepada umat ini apa? La'anallahul Yahud wan Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan, ini kisah ternyata tidak hanya di zamannya Nabi Nuh ya saja. Ini terus menerus sampai ketika Bani Israel muncul, orang Yahudi, sampai Nabi Isa pun demikian. Ternyata yang namanya kuburan itu adalah tempat yang sakral, bukan untuk mengingatkan kematian, tapi dijadikan sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi SAW menyampaikan hadisnya, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai apa?
Masjid itu tempat sujud, meminta, berdoa, tawakal, mengusap-ngusap, menganggap itu bisa menolak bala dan memberikan manfaat. Itu semuanya adalah awal yang akhirnya muncullah yang dikenal dengan kuburiyun. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah hal yang sangat penting, yang mungkin barangkali diabaikan oleh banyak orang. Karena sejatinya hikmah Allah Subhanahu wa taala besar. Kenapa hal itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena guna untuk menjaga nilai tauhid, untuk menjaga fitnah dari munculnya kuburiyun. Ya, sekarang saja kuburiyun banyak. Padahal makam para nabi disembunyikan. Kita nggak bisa membayangkan seandainya kuburan para nabi ini terkuak, para utusan yang jumlahnya ratusan ini kemudian tersingkap. Apa yang terjadi? Besar kemungkinan kuburiyun jumlahnya akan semakin besar dan membengkak. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Ya, pun demikian tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengingat. Inilah di antara beberapa hikmah kenapa makam para nabi, termasuk Nabi Lut, meskipun ada mengatakan di Laut Merah, daerah Al-Qara. Laut Merah itu dekat perbatasan Jordania, tapi semuanya memang tidak ada dasar yang valid karena sumbernya dari Israiliyat. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang keutamaan Nabi Lut terlebih dahulu, baru Nabi Lut alaihi salam termasuk seorang nabi yang memiliki keutamaan. Yang pertama adalah manusia yang terpilih. Makanya beliau layak menjadi seorang utusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 160, ketika berbicara dengan kadzabat qaumul lutini al-mursalin. Al-mursal itu berarti orang yang diutus, dan ini enggak sembarangan. Kita bukan mursal dalam artian kita bukan orang yang diutus oleh Allah. Maka ketika Nabi Lut itu disebut sebagai al-mursalin, berarti levelnya berbeda dengan manusia-manusia biasa seperti kita. Berarti itu adalah keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala beri dua hal. Memberikan yang pertama adalah kebijaksanaan, dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya di dalam surat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 74, Allah Subhanahu wa taala firman, waluton atainahu hukmau wa ilma. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebijaksanaan pada diri Nabi Lut, pun demikian dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi Lut ini Masya Allah, memang di satu sisi beliau punya ilmunya, beliau juga punya kebijaksanaan tahu. Karena secara fitrah perbuatan homoseksual, nanti kita akan sampaikan lebih rinci, itu memang sudah bertentangan dengan segala hal. Bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan norma-norma agama itu dan bertentangan juga dengan fitrah. Makanya ini adalah bagian dari kebijaksanaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Lut. Makanya Allah memuji Nabi Lut, waluton ataina hukma wa ilma. Yang terakhir, yang ketiga, keutamaan Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Keberanian dalam menentang homoseksual yang terjadi pada kaumnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Hud ayat 78. Di dalam surat Hud ayat 78 ini kan pujian dari kaumnya sendiri. Coba kita lihat ketika debat antara Nabi Lut dengan kaumnya, sampai kemudian Nabi Lut itu disebut alaisa minkum rajulur rasyid. Rasyid itu artinya para ulama bersih, perangai, akhlaknya bagus. Pun demikian menunjukkan keberanian dia di dalam menentang segala bentuk kebatilan. Padahal untuk menghadapi mereka-mereka ini bukan perkara yang mudah. Maaf loh ya. Biasanya orang-orang yang homoseksual itu kalau sudah garang dengan laki-laki itu tambah garang, Pak. Seperti itu.
Dan itu bukan perkara yang mudah. Dan Nabi Lut subhanallah, maaf ya, tidak meninggalkan kaumnya kecuali ketika diperintahkan siapa? Allah. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Nabi Yunus, tentu berbeda kisahnya. Nah, inilah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Lut, bahkan kaumnya sendiri memuji, alaisa minkum rajulur rasyid. Engkau adalah orang yang perangainya baik, engkau juga punya keberanian. yakni sampai berhadapan dengan manusia-manusia, istilahnya sekarang apa? Manusia-manusia melambai, Pak. Ya, melambai tapi kadang-kadang garang, lebih garang daripada yakni kita waliyadzubillah. Nanti kita akan sampaikan insyaallah taala menyisakan dua faedah. Yang keempat, ya, adanya pertemuan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut berarti ini semasa apa enggak? Semasa. Lah, para nabi yang semasa itu nanti dibagi menjadi dua kategori. Ada yang semasa dan mengikuti syariat yang sama, ada yang semasa tapi di tempat yang berbeda dengan syariat tersendiri. Itu nanti kita akan sampaikan. Dan yang terakhir, di manakah letak ya kaum-kaumnya Nabi Lut? Apakah hanya di satu tempat ataukah yakni banyak tempat? Itu adalah faedah yang kelima yang nanti kita akan sampaikan setelah adzan. Monggo, fadhal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah, setelah kita menuntaskan biografi dari Nabi Lut alaihissalam dan hubungan nasab antara beliau dengan Nabi Ibrahim, kemudian tentang wafatnya, meskipun sumbernya banyak dari Israiliyat, sedangkan peran dakwanya dan bagaimana dia bertemu dengan kaumnya sampai kemudian azab turun, itu nanti kita akan sebutkan lebih rinci biidznillah taala dengan membahas ayat-ayat berikutnya. Ya, kemudian kita sampaikan ada hikmah kenapa makam Nabi Lut dan bisa dipastikan seluruh para nabi itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena membawa banyak hikmah. Salah satunya adalah menjaga nilai tauhid, kemudian menjaga fitnah munculnya kuburiyun ini. Meskipun demikian kuburiyun sudah banyak di zaman ini. Dan yang paling penting adalah itu adalah tuntunan dan anjuran serta instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ada rasa takut, apalagi Allah melabeli orang-orang yang menjadikan, mengkultuskan, bahkan merubah kuburan para nabi sebagai apa? Masjid. Itu adalah orang-orang yang la'anallah, orang-orang yang terlaknat. Kemudian yang ketiga kita membahas keutamaan Nabi Lut, ya sebagaimana tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Adapun yang keempat, para nabi yang semasa. Kalau kita melihat kisah ini, ternyata ada dua nabi. Yang satu masa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Lut keponakannya dengan Nabi Ibrahim. Nah, terkait para nabi yang semasa itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan kalau nggak salah, ini menjadi pertanyaan yang lalu kalau nggak salah ya, ketika bertanya tentang apakah nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebelumnya itu adalah Nabi Ismail, iya. Terus bagaimana dengan nasab yang lain? Itu semuanya dari jalur yakni Ishak, dan ini kelanjutannya. Dari jalur Nabi Ishak alaihissalam itu enggak semuanya kemudian mati satu nabi ganti nabi yang lain, mati satu nabi diutus nabi yang lain, tidak. Terkadang ada para nabi yang mengumpul dalam satu masa. Nah, terkait yakni satu masa ini ada yakni dua kategori. Yang pertama itu adalah satu tempat ya dan satu syariat. Bahkan bisa terkumpul jamaah dirahmati Allah tiga nabi sekaligus. Ya. Ada yang kedua, satu ya beda tempat tapi beda syariat yakni juga. Ya. Beda tempat dan beda yakni syariat. Ini adalah kategori yang kedua. Satu tempat dan satu syariat, itu salah satunya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ngumpul dengan Nabi siapa?
Ishak dan Yakub alaihissalam. Masih ketemu. Karena ini satu wilayah. Kemudian ada yang lain, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Harun dengan Nabi Khidir. Bagi mereka yang menganggap bahwasanya Nabi Khidir ini adalah seorang nabi. Karena sebagian orang yang ada mengatakan Khidir itu rajulun soleh. Satu masa dengan satu syariat. Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ini, ya, di mana mereka berkumpul dalam satu masa dan syariatnya juga yakni sama. Terkadang kita jumpai ada nabi yang satu masa tapi beda tempat dan beda syariat. Salah satunya adalah pertemuan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lot alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim itu di daerah Palestina. Karena semuanya juga Sam sih. Kalau Lot itu lebih dekat yakni dengan daerah Zordania saat ini. Kalau ditarik ada mengatakan di laut mati yakni tadi. Ya. Padahal kalau kita tarik dua-duanya ini dulu masuk dalam wilayah apa? yakni Sam. Ya. Dan tempatnya kata Imam Qurtubi itu jaraknya sebenarnya nggak jauh sih, 20 km. Ya, makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan ketika itu tidak satu wilayah, tidak berkumpul satu tempat yang sama, menunjukkan bahwa Nabi Lut itu memiliki syariat yang tersendiri berbeda. Meskipun satu masa dengan siapa? Nabi Ibrahim. Meskipun masih ada hubungan ya darah antara tadi paman dengan yakni keponakan. Nah, jamaah dirahmati Allah, ini menunjukkan hal yang wajar. Dalam satu masa kadang-kadang berkumpul semuanya. Ya, kadang-kadang dalam satu masa beda-beda dan memiliki syariat. Dan kalau seandainya kita tarik, yakni juga di sini adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi apa? Ismail. Dan ini paling banyak nanti di sini. Ya, taib. Adapun yang berikutnya jamaah dirahmati Allah, yang kelima, di manakah peristiwa ini terjadi? Kisahnya siapa? Ya, peristiwa kisah ya kaumnya Nabi Lut itu terjadi. Nah, ini yang jadi perdebatan di antara para ulama. Ya, akan tetapi kita akan yani jawab dengan jawaban yang global, baru kemudian daerah-daerah yang lebih spesifik menurut yani para ulama. Ya. Para ulama mengatakan secara umum daerah-daerah yang nanti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di manakah? Ini disebut yakni dengan al-mu'tafikat. Mu'tafikat itu artinya tempat yang negeri-negeri yang dijungkir balikkan. Ya, dalam istilah lain mu'tafikat itu al-munqalibah, yang dibolak-balikkan, yang muqallibal, dibolak-balikkan. Ya. Lah, ini ada di dalam 3 ayat. Di 3 surat yang berbeda. Dalam surat At-Taubah ayat 70 Allah Subhanahu wa taala firman, alam yatim naba'ul ladina min qaumi nuhi wa adi wa samud wa qaumu Ibrahim wa qaumi wa ashabi Madyan wal mu'tafikat. Lah, mu'tafikat itu menunjukkan apa? Tidak satu daerah, karena mu'tafikat ini kan bentuknya jamak plural. Daerah-daerah yang Allah jungkir balikkan, berarti pasti kalau ada kalimat mu'tafikat itu berkisah tentang Nabi siapa? Nabi Lut. Ada juga di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-9 Allah sebenarnya firman, wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat bil
bil khati'ah. Siapakah mu'tafikat dalam ayat ini? Itu adalah kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Sama juga yang ketiga di dalam surat An-Najm ayat 53 sampai 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'tafikat faghashshahama ghashsha. Di sini ada al mu'tafikat dalam surat An-Najm 50 yakni 3 dan 54. Al mu'tafikat bentuknya jamak dan menunjukkan bukan satu daerah saja. Karena menunjukkan bentuknya itu plural atau jamak, ini yang kemudian menjadikan para ulama berbeda-beda. Berapakah jumlahnya? Ya. Ini yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan 4. Ada yang mengatakan 7 kota. Ada mengatakan lebih dari yakni 7. Yang 4 ini sangat masyhur yakni jamaah. Ini Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, ya, itu menunjukkan ada 4 kota utama. Yang pertama yang kita kenal dengan Sadum atau apa? Negeri kota Sodom. Ya, makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan istilah, maaf ya, laki-laki berbuat yang tidak senonoh sama laki-laki, yang kemudian akhirnya kemudian dikenal dengan perbuatan apa yakni sodomi. Ya, antara laki-laki dengan laki-laki. Itu dinisbatkan kepada daerah yakni Sodom atau Sodom. Yang kedua, ya, itu ada mengatakan umurah, pakai bahasa Arab dulu ya. Umurah. Ini nanti bisa dilihat di tafsir Al-Qurtubi. Yang ketiga, Adamah. Ini kota yang ketiga menurut Imam Al-Qurtubi. Sedangkan yang terakhir itu Sibewim. Ya, agak susah. Pakai shot. Sibewim. Inilah 4 yakni daerah atau 4 kota utama di mana Allah Subhanahu wa taala akan melulantakkan. Bagaimana caranya? Nanti kita akan yakni sampaikan bagaimana proses kota itu hancur lebur. Itu dengan proses yakni 4 azab dalam tempo waktu yang sama. Ya. Nah, ada yang mengatakan 4 yang nanti masuk dalam kalimat al-mu'tafikat. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan adab 4-4-nya ini. Imam yang lain disebutkan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Asyur mengatakan ada 7. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Tapi dari semua pendapat ini, kenapa sih hal ini berbeda dengan kaumnya yang lain? Satu contoh misalnya, Rasulullah SAW kan Jazirah Arab, oke. Nabi Ibrahim, oke. Nabi Musa daerah itu. Lah ini kenapa? Banyak sekali daerah. Ada mengatakan 4, ada mengatakan 7, ada mengatakan ini. Menunjukkan apa ya nih jamaah? Menunjukkan bahwasanya penyakit, maaf, homoseksual itu adalah penyakit yang cepat menular. Ya. Itulah para ulama ilmu tafsir mengambil sebuah kesimpulan. Begitu cepatnya penularan ini. Penularan ini bukan yakni seperti kayak menular gatelan kemudian cepat, yakni seperti ini penyakit yakni apa? Psikologis. Tapi nanti kita akan sampaikan. Karena para ulama mengatakan bahwasanya yang terjadi jamaah dirahmati Allah, homoseksual itu ada 3 sebab. Ada penyakit ini dikarenakan biogenetik. Ya, nanti kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Yang kedua, dikarenakan faktor yakni psikogenetik. Ini mungkin barangkali ahli medis atau mungkin barangkali seorang psikiater atau psikolog tahu ya bagaimana menundukkan awal muasal penyakit ini muncul. Kita katakan itu penyakit, iya. Tapi sebabnya itu ada 3 secara umum. Terkadang biogenetik, atau terkadang karena faktor apa? Psikogenetik, atau yang ketiga karena sosiogenetik. Para ulama mengatakan yang menjadikan sebab
Allah itu kemudian melantakkan, menjungkir balikkan muktafikat dengan jumlah yang masih diperselisihkan itu karena alasan yang terakhir, sosio, yakni genetik. Ya, maka di sini penting sekali bagi orang-orang yang istilah saat ini ya, yang membela mati-matian, ya, ini adalah orang-orang yang harus dilindungi. Ini adalah penyakit yang harus diobati. Kita harus menunjukkan empati, hargai nilai dan hak asasi manusia. Kita katakan, kalau seandainya terkuak bahwasanya benar-benar itu dikarenakan faktor biogenetik, ya, tapi harus segera. Meskipun para ulama mengatakan, para ulama di sini adalah ahli medis mengatakan ini agak berat. Ya, nanti kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Tapi secara umum biogenetik itu adalah penyakit, ada kecenderungan laki-laki suka laki-laki, ya, yang nanti sampai akhir adanya apa? Yani hubungan antara laki-laki dengan laki-laki yang dikarenakan faktor apa? Kelainan semenjak lahir, itu biogenetik. Ya, itu ada di otak. Ya, dan kelainan ini memang agak berat kata para ulama untuk diobati. Jadi kecenderungannya itu bukan karena faktor yang lain, tapi karena faktor yani genetik, biogenetik yani tadi. Kalau yang kedua itu adalah psikogenetik. Mungkin pola asuh yang salah atau traumatik yang berkemanjangan. Maaf, dulu kadang-kadang kan terjadi ya, maaf. Dan ini memang fakta yang seringkali kita ketahui bersama ya. Terkadang orang itu punya traumatik berkepanjangan, dulu korban, akhirnya kelak menjadi apa? Pelaku, itu juga sering. Ya. Kadang-kadang pola asuh yang salah, yang akhirnya kemudian yang sebenarnya laki-laki ini sebenarnya normalnya itu kalau sudah dewasa kecenderungannya suka kepada apa? Ya, ini perempuan. Tapi entah pola asuhnya dari orang tua, dari pendidiknya dan lain sebagainya, yang akhirnya kemudian malah orientasinya, orientasi seksualnya itu malah dilampiaskan, dialihkan kepada sesama yakni jenis. Ini yang kata para ulama disebut ya sebab yang kedua psikogenetik. Dan ada yang ketiga yaitu apa? Sosiogenetik. Dan kata para ulama ada mengatakan sebab yang melatar belakangi Allah Subhanahu wa taala melulantakkan al-mu'tafikat, kota-kota yang dijungkir balikkan oleh Allah itu karena faktor sosio yakni genetik. Menunjukkan bagaimana lingkungan itu ketika sudah terbentuk buruknya gampang menular. Sampai ada mengatakan 4 sampai kepada 7 dan lain yang sebagainya. Insyaallah yani ta'ala pada pertemuan yang berikutnya nanti kita akan sampaikan ya masalah ini. Termasuk diantaranya adalah sebab ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sekitar 7 karakter ya yang menunjukkan buruknya kaumnya Nabi Lut. Akan tetapi dalam surat Az-Zariyat hanya disebutkan 2 saja, yaitu mujrimin sebagaimana kita sampaikan. Kenapa mujrim? Mujrim itu artinya mereka adalah pelaku kesyirikan. Jadi lengkap sudah pokoknya kaumnya Nabi Lut ini. Syirik ya, musrifin ya. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Anbiya yang lain dalam ayat yang wataqta'una sabila ya, menjadi penyamun ya, sampai kemudian mereka disebut dengan qaumisuin, disebutkan dengan fasikin, disebutkan dengan adun. Subhanallah, kaumnya Nabi Lut paling banyak disebutkan sifat buruknya oleh dalam Al-Quran. Itu karena sebanding dengan perbuatan yang mereka lakukan. Karena perbuatan yang mereka lakukan ini adalah perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat yakni sebelumnya. Ya, makanya disebutkan dalam surat Al-A'raf nanti kita akan sampaikan ya ketika Nabi Lut itu diutus. Allah Subhanahu wa taala firman apa? Walutan qala atatuna al-fahisata min ahadim bi min ahadim minal alamin. Atatuna al-fahisata ma sabaqakum biha. Engkau sudah berbuat satu perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang yakni sebelumnya. Lah, nanti kita kaitkan dengan sejarah. Apakah memang dalam sejarah
perbuatan homoseksual yang terjadi di zamannya Nabi Lut alaihissalam ini belum terjadi pada zaman sebelumnya? Ya, lah ini nanti kemudian dipilah oleh para sejarawan. Sebenarnya, maaf, disorientasi seksual ini sudah ada laki-laki dengan laki-laki, itu sudah terjadi pada zaman dahulu. Ya, di zamannya apa? Di zamannya Mesir kuno juga ada. Ya, suku-suku Armenia juga ada. Itu sekitar 4000 sebelum Masehi, 3000 sebelum Masehi. Lah apa bedanya? Kok baru di zamannya Nabi Lut alaihissalam ini terjadi? Padahal Nabi Lut ini diutus sekitar 1500 sebelum Masehi. Para ulama mengatakan adanya penyimpangan rasa suka, rasa senang kepada sama jenis itu memang sudah terjadi semenjak zaman dahulu. Tapi sampai pada perbuatan, paham ya? Perbuatan laki-laki, berhubungan intim dengan laki-laki, itu yang kata para ulama baru terjadi di zamannya Nabi Lut. Maka inilah yang kemudian menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa? Menurunkan azab ini. Maka dengan kata lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, homoseksual ini disorientasi, ada rasa kecenderungan suka kepada lelaki. Tapi kalau dibiarkan, ini akan berubah lebih fatal pada tindakan apa? Perbuatan. Hubungan layaknya laki-laki dengan perempuan intim, tapi sama laki-laki. Fatal lagi di zaman ini sampai ada yang namanya apa? Pernikahan. Dan itu nanti kita akan sampaikan lewat sejarah supaya Yani tahu. Karena sekarang itu sekitar ada 33 negara ya yang melegalkan pernikahan sejenis. Mulai dari negara pertama Argentina di tahun 2010 sampai negara pertama kali di Asia itu adalah negara Taiwan di tahun 2019, berapa tahun yang lalu. Itu sudah sekitar 33 negara yang melegalkan, dan ini yang paling parah. Lah itu nanti kita akan lihat dari sejarahnya, kenapa baru di zamannya Nabi Lut alaihissalam, karena disitulah perbuatannya sudah terjadi. Artinya sampai pada hubungan intim antara sesama jenis, antara laki-laki dengan laki-laki. Pun demikian pertanyaannya, apakah antara perempuan juga, pertemuan dengan perempuan juga terjadi di zamannya Nabi Lut? Karena Nabi Lut, di zamannya Nabi Lut ini kan kaumnya yang laki-laki suka laki-laki. Lah bagaimana dengan perempuan? Ya, lah Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga menyebutkan ternyata perempuan juga suka dengan perempuan. Itu pun terjadi di zamannya Nabi Lut alaihis salam. Makanya para ulama ilmu fikih memberikan istilah berbeda. Kalau liwat itu perbuatannya antara laki-laki dengan laki-laki, perbuatan. Ya. Sedangkan kalau perempuan dengan perempuan, perbuatannya namanya sihaq. Ya, bagaimana caranya? Ya, insyaallah jenengan yani tahu. Lebih kepada perbuatan, bukan sekedar suka, tapi sampai pada perbuatan. Itu yang menjadi alasan Allah langsung kemudian menurunkan. Allah menyebutkan ini perbuatan yang belum pernah terjadi. Ya, bukan karena faktor kecenderungan semata, tapi sudah pada tahap perbuatan dan tindakan. Ini harus kita bedakan, nanti kita akan sampaikan insyaallah berdasarkan sejarahnya pada pertemuan yang selanjutnya. Masih yang banyak, karena di dalam surat Az-Zariyat ini ketika malaikat bercerita linursila alaihim hijaratan min tin musawamatan indar faqalil musrifin, ya, fama wajadna fiha ghairu batin fama tarakna wa ma tarakna fiha, apa setelah itu ya? Ya, ghairu batin minal mu'minin sampai wa tarakna fi ayatil ladina yakhafunal adzabal alim. Ini singkat, tapi paling tidak kita ingin membahas dari sisi yang lain, termasuk adalah apa sih definisi dari homoseksual atau liwat, dan tadi sihaq itu apa, kemudian nanti yakni apa saja sebab-sebabnya, ada 3. Kemudian apakah baru pertama kali terjadi di zamannya Nabi Lut alaihissalam, ternyata sudah ada sebelumnya, tapi tindakannya baru pada Nabi Lut alaihissalam, dan itu yang menjadi alasan Allah menurunkan azab. Allahu ta'ala alam bisawab. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan jamaah? Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Yang
Apa? Oh, yang beresiko. Oke, lanjut. J. Masya Allah. Iya. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. J. Berapa ya? Dia nanti diingat gak ya? Taib, ditulis aja. Mulai? Iya, nah. Betul. Masya Allah, barakallahu fikum. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nanti bisa dibantu ya. Untuk masalah Nabi Ismail tadi sudah saya sebut secara lisan, tapi tidak saya tulis ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya Nabi Ismail itu satu. Ya, bahkan yani juga kalau kita lanjutkan Nabi Yakub itu juga dengan anak-anaknya termasuk Nabi Yusuf. Ini cuma sampel contoh saja. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya Ismail itu juga masuk ya, antara Ismail, Ishak pun demikian dengan anaknya nanti Yakub itu masih satu yani masa dengan mbah mereka yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian yani tadi tentang syariat. Jamaah dirahmati Allah, ada dua hal yang harus kita fahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummahatum syatta wa dinuhum wahid." Saya ingin ngawali yang itu dulu ya. Untuk pertanyaan pertama nanti insyaallah diingatkan ya, karena itu yang penting. Pertama saya jawab ya. Tadi tentang Ismail sudah saya sebutkan tapi tidak saya tulis. Dan ini cuma sampel saja. Bahkan kalau kita lanjutkan, Nabi Yakub itu juga satu semasa dengan Nabi, anak-anaknya siapa? Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Yang kedua tentang syariat ini. Nabi SAW bersabda, "Ummahatum syatta wa dinuhum wahid." Sebagian ulama mengatakan ummahatum syatta itu isyarat dan kiasan menunjukkan bahwasanya mereka ini berbeda-beda. Artinya apa? Syariatnya. Akan tetapi induknya, misinya sama. Agama tauhid itu yang dibawa oleh seluruh para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nahl ayat berapa, Pak? 46 apa 65? Coba dilihat. Walaqad ba'atsna, surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Allah menegaskan bahwasanya sungguh benar-benar kami telah mengutus semua para utusan dengan membawa misi yang sama. Surat An-Nahl ayat berapa itu? Atau 46, 65? Coba dicek ya. Lah, ayat ini jamaah dirahmati Allah menunjukkan dan menegaskan ada keselarasan antara firman Allah dalam surat An-Nahl dengan sabda Rasulullah. Bahwasanya ada dua hal yang harus kita fahami. Yang pertama itu adalah agama, keyakinan. Itu adalah keyakinan dan agama tauhid. Mulai dari pertama sampai akhir. Yang pertama. Adapun yang kedua itu adalah syariat. Adapun yakni syariat itu adalah tata cara. Ya, tata cara beribadah itu beda. Sedangkan kalau agama di sini lebih kepada keyakinan. Kalau sedangkan syariat itu beda-beda. Ya, termasuk satu contoh kecil misalnya, syariatnya Nabi Musa kalau kita bandingkan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini beda-beda. Termasuk diantaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahuna ahadun minal anbiya'i qabli."
Aku diberikan 5 keutamaan, keistimewaan yang tidak diberikan pada para nabi sebelumnya. Salah satunya waju'ilat ilal ardi masjidan wa tahura. Jadi tanah ini bisa dijadikan sebagai media bersuci. Itu belum pernah terjadi pada umat terdahulu. Satu contoh misalnya syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa yang sampai kemudian terkena najis, entah itu pakaiannya, gak ada yang namanya bersuci entah dengan air atau apalagi dengan debu, gak ada. Kalau nggak dipotong pakaian itu ya dibuang. Makanya ini menjadi keistimewaan syariat, bukan tentang keyakinan untuk mentauhidkan Allah. Pun demikian Rasul mengatakan wa ukhillat liya al-ghanaim. Dulu harta rampasan haram. Di zamannya Rasulullah peperangan harta rampasan menjadi halal. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 40 kalau nggak salah, ya, di awal juz yang keberapa? Awal juz yang ke-11, wa'lamu annama ghanimtum, ya, sampai disebutkan tata cara pembagian harta ghanimah. Itu baru terjadi di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak yang lain. Pun demikian jamaah dirahmati Allah, antara nabi sebelumnya dengan nabi yang lain ada beberapa syariat juga yang sedikit berubah. Tapi intinya semua syariat ini sempurna dan paripurna ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum. Sudah enggak ada lagi sudah. Berarti rujukan tunggalnya ya pada syariat kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir, Al-Qur'an itu sebagai penyaring paling akhir, syariat yang dibawa juga syariat akhir dan itu sudah sempurna dan paripurna sudah. Ya. Nah, terkait keberadaan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut yakni alaihissalam, beberapa ulama mengatakan semasa kok beda tempat. Imam Al-Qurtubi mengatakan jaraknya sekitar 20 km. Maka sebagian ulama ilmu tafsir mengatakan menunjukkan bahwasanya tidak semua semasa itu ngumpul bareng. Berarti bisa saja di tempat yang berbeda. Lah, khusus untuk kasusnya Nabi Ibrahim yang berbeda tempat dengan Nabi Lut alaihissalam, Imam Al-Qurtubi menunjukkan bahwasanya antara keduanya memiliki syariat yang sedikit berbeda, atau Nabi Lut itu membawa syariat tersendiri. Tapi Imam Al-Qurtubi tidak menyebutkan secara spesifik. Ya, wallahu taala alam yang bisab. Itu terkait yakni syariat. Apalagi tadi pertanyaannya, saya nggak tahu, ini baru 2 saya jawab. Israiliyat, taib jamil. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang Israiliyat dulu ya. Jadi Israiliyat itu adalah cerita-cerita masa lalu. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah diutus, selesai. Rujukannya ada di dalam Al-Qur'an dan itu sudah valid, mutawatir sudah. Atau dalam hadis. Dan hadis kita tahu tingkatannya berbeda-beda. Kalau sudah mutawatir jelas, kalau ahad lah ini perlu dirujuk. Dan alhamdulillah untuk proses sebelum Israiliyat ya, untuk hadis ini rujukannya sudah banyak. Para ulama sudah menganalisa, sudah mencantumkan pula hasilnya. Setelah mereka meneliti, baik itu studi kritik sanadnya maupun matannya, yang nanti kemudian oh ini sahih, sebagaimana sudah disepakati seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau mungkin barangkali ada yang masih bisa sahih, bisa hasan dan lain sebagainya, itu bisa pada kitab-kitab sunan atau kitab-kitab masanid musnad atau kitab-kitab musannafat. Taib, untuk masa setelah kenabian mudah. Lah bagaimana dengan kisah-kisah yang terjadi sebelum kenabian Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Israiliyat? Para ulama ilmu tafsir, kebanyakan itu sebenarnya ilmu tafsir ya, padahal istilah ini ada 3. Jadi kisah pada masa lalu, kalau dalam bahasanya para ilmu usul fikih kadang-kadang itu disebut dengan istilah syar'u man qablana. Meskipun tidak semua kisah masa lalu serta-merta dikaitkan dengan syariat. Kadang-kadang cuma kisah-kisah biasa, tidak
berkaitan dengan syariat. Tapi dalam kajian usul fikih itu biasanya ada istilah syar'u man qablana, syariat orang-orang terdahulu. Dalam ilmu ya tafsir itu seringkali disebut yakni dengan istilah Israiliyat. Ya, kenapa Israiliyat dinisbatkan kepada Bani Israel? Karena kebanyakan kisah yang terbukukan itu, terbukukan lah ya. Ya, meskipun itu sahih ataukah yani tidak, itu kebanyakan sumbernya dari mereka Bani Israel. Makanya dinisbatkan kepada yani mereka. Atau dengan istilah lain namanya ad-dakhil dalam ilmu usul tafsir. Ad-dakhil. Jadi kadang-kadang ad-dakhil, kadang-kadang Israiliyat, kadang-kadang juga syar'u man qablana, itu menunjukkan bahwasanya kisah ini terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Para ulama sepakat ada 3 sikap yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, kalau seandainya kisah zaman dahulu ada dalilnya, artinya dikuatkan dalilnya itu lewat Al-Quran dan Sunnah, sikap pertama para ulama nusaddikuhu, kita membenarkan, kita wajib untuk ya mempercayai. Sebagaimana kisah-kisah yang terjadi pada zaman dahulu di dalam kitab Injil, kitab Taurat, terkadang ada kisah-kisah. Ternyata di dalam Al-Quran juga ada. Berarti Israiliyat dalam masalah ini nusaddik, kita mempercayai. Satu contoh misalnya, nah ini masalahnya tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang itu di ayat berapa itu? Ad-Dariyat. Setelah itu berarti ayat 38 wafi Musa dan setelahnya. Satu contoh ya ini misalnya kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa ya dari kejaran Fir'aun, kemudian menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Kisah ini ada di dalam Israiliyat. Misalnya di dalam kitab Taurat itu ada, kitab Taurat itu ada 5 asfar. Ya, ada kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab yani Imamat dan lain sebagainya. Nah, kisah tentang ini itu ada di dalam Perjanjian Lama, kitab Taurat, tepatnya itu dalam kitab Keluaran atau yang dikenal dengan Exodus. Nah, itulah di situ akan cerita kisah yang kita jumpai di dalam surat Yunus ayat 90, hatta idza adrakaul gharaq, itu ada kesesuaian. Ya, di dalam surat Yunus 90, 91, 92 ini kan proses detik-detik terakhir ketika Allah menenggelamkan siapa? Fir'aun di Laut Merah. Dalam kitab Taurat, kitab ya tadi saya bilang apa? Ini Exodus. Ya, Keluaran ya, itu disebutkan. Di Injil pun disebutkan meskipun tidak selengkap apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yaitu dalam kitab Injil, kisah para rasul pun demikian dalam Injil Ibrani itu juga disebutkan, meskipun hanya menyebut secara umum yaitu di Laut Merah. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, kalau kita jumpai kisah seperti ini kok ada kesesuaian, tetap ya rujukan kita itu bukan jangan dibalik, tapi rujukan kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada, jangan ragu untuk membenarkan. Yang pertama. Yang kedua, terkadang kita jumpai jamaah dirahmati Allah ya, adanya ya penyimpangan, ketidaksesuaian dengan apa yang kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam As-Sunnah. Satu contoh misalnya jamaah dirahmati Allah adalah kisah yang termuat dalam Talmud. Talmud itu istilah kita itu adalah hadisnya Al-Quran. Bagi mereka Talmud itu adalah syarah penjelas untuk kitab apa? Taurat. Kalau kita lihat di situ vulgar banget. Salah satunya Nabi Ayub itu berbuat zina dengan putri-putrinya. Itu ada di situ. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, saya lupa antara Daud dan Sulaiman, itu sampai bersekongkol membunuh ya, membunuh siapa? Komandannya guna untuk bisa mengambil istrinya. Ini kan kisah yang tidak masuk akal secara syar'i dan juga tidak pantas dan tidak etis dilakukan oleh seorang siapa? Nabi. Gak mungkin lah seorang nabi berzina, seorang nabi merebut istri orang sampai membunuh
suaminya. Nah, kalau kita jumpai seperti itu, kita jangan ragu untuk apa? Nukadzibuhu, wajib kita dustakan. Ya. Adapun yang ketiga, lah ini, kalau seandainya ada sebuah kisah, tapi kita belum dapatkan kepastiannya di dalam Al-Quran, dalam Sunnah pun demikian, di dalam cerita para ulama, maka para ulama mengatakan sikap yang ketiga, la nusaddikuhu wa la nukadzibuhu. Sikap kita abstain. Kita enggak boleh langsung membenarkan dan tidak boleh langsung mengingkari, dan itu adalah sikap terakhir. Wallahu ta'ala a'lam yani bisawab. Inilah diantara 3 sikap yang harus ditunjukkan. Maka mau tidak mau kita harus merujuk. Lah rujukannya apa Ustaz? Ya tetap kepada Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama. Kalau seandainya mentok nggak ada kejelasan, berarti la nusaddiqu wa la nukadzibuhu. Tapi kalau ada kejelasan benarnya, langsung kita benarkan. Ada kejelasan bohongnya, langsung kita dustakan. Itulah sikap kita terhadap Israiliyat. Baik. Pertanyaan yang lain ada 4 tadi. Yang keempat apa? Apa? Iya, terus? Oh, tayyib, jamaah dirahmati Allah. Makanya tadi sudah kita sampaikan jamaah dirahmati Allah. Yang terjadi sebelum ya Nabi Lut alaihissalam itu, para ulama dan sejarawan mengatakan kecenderungan, belum sampai pada tahap tindakan. Ya, sama juga yang terjadi di zamannya Nabi Lut itu belum sampai ada legalitas pernikahan sejenis. Itu baru terjadi di zaman yani ini. Nah, prosesnya secara sejarah itu ternyata kecenderungan adanya suka sejenis itu sudah zaman dahulu memang terjadi. Ini secara sejarah. Baru kemudian ketika ada tindakan ini hubungan langsung. Ya, layaknya berhubungan suami dan istri, tapi ini terjadi antara laki-laki dengan laki-laki. Ya, nah itu makanya disebut dengan apa tadi apa? Sodomi. Makanya Imam Al-Qurtubi itu dinisbatkan lafadz sodomi itu lebih kepada tindakan. Ya. Apa pengertiannya? Insyaallah paham nggih? Ya, laki-laki dengan laki-laki tapi lewat maaf tuburnya. Itu sudah sampai tindakan. Itu yang terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 80, nanti kita akan sampaikan ya. Apa? Alam ya'tikum walutan wa idqala apa? Atatunal fahisata ma sabaqakum bi ahad minal alamin. Belum terjadi, memang sampai pada tindakan ini belum terjadi, tapi kecenderungan itu sudah ada semenjak zaman dahulu. Gitu loh. Nah, makanya kalau kita berbicara Ustaz, kira-kira waktu itu sampai ada pernikahan nggak sejenis? Ya, kalau sampai pernikahan Allah taala alam ya bisawab, sepertinya belum sampai. Itu baru terjadi zaman ini. Lah begitulah seterusnya. Ya. Lah, adapun terkait dengan Nabi Musa yani tadi dan lain sebagainya, kecenderungan ada, kecenderungan. Makanya kenapa tadi saya sebutkan ada 3 sebab. Itu awal penyakit. Kecenderungan itu terkadang memang karena faktor kelainan otak semenjak lahir, ada karena faktor pola asuh atau traumatik, atau karena faktor yang lain sosio genetik, yaitu lingkungan yang salah. Ya akhirnya kemudian menular. Istilahnya menular di sini menjadi budaya. Yang lain akhirnya ikut-ikutan. Dan itulah yang terjadi kata para ulama, sebab yang ketiga, dan berakhir sampai pada tindakan sodomi. Itu yang kemudian menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala mengadab dan menyebut atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahad minal alamin. Belum pernah terjadi sebelumnya sampai perbuatan dan tindakan seperti itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nggih. Iya. Iya. Oh, taib. Jamaah dirahmati Allah, itu belum sampai zamannya Nabi yani Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa itu setelah. Jadi saya sebutkan nanti insya Allah pada pertemuan sebelumnya itu kita menggunakan SM. SM itu apa? Sebelum Masehi. Jadi nanti kita akan sebutkan.
kecenderungan-kecenderungan sebelum ya hidupnya Nabi Lut alaihissalam itu sudah ada, tapi belum sampai pada tindakan. Di Mesir sudah ada, tapi belum pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya ini gitu loh. Lah baru terjadi tindakan di zamannya itu. Jazakallah khair. Anak kira yang tadi tentang saya belum paham tadi. Lah kalau itu belum Nabi Musa, karena Nabi Musa itu datangnya masih belakangan. Ya kita tahulah Nabi Ibrahim, Ishak Yakub. Nanti sampai padahal Nabi Ibrahim tadi semasa dengan Nabi siapa? Nabi Lut. Ya, jadi itu zaman Mesir kuno, dan Mesir kuno itu kalau dikaitkan dengan Fir'aun itu nanti kita bahas. Fir'aun itu adalah gelar. Jadi setiap masa itu ada yang namanya Fir'aun. Tapi kalau seandainya Fir'aunnya pas zamannya Nabi Musa, itu belum bukan sebelum Nabi Lut. Tapi sudah ada Fir'aun, sudah ada. Makanya nanti kita akan yang dibahas. Fir'aun itu masih diperselisihkan keberadaannya, antara dia adalah Ramses kedua atau antara anaknya yang disebut dengan Meneptah. Karena kisah tentang perbudakan itu ada di zamannya Ramses kedua, itu bapaknya. Sedangkan terkait Exodus tadi itu juga disebutkan dalam sejarah kuno, itu ada pada masanya Meneptah, dan putra itu Meneptah itu adalah putranya dari Ramses yang kedua. Makanya diperselisihkan. Ya, di masa siapakah Nabi Musa itu yang hidup. Lah terkait Fir'aun itu adalah gelar, dan itu setiap masa ada. Mungkin istilahnya adalah sultan atau mungkin raja. Seperti itu ya. Kalau pertanyaan tadi apakah Fir'aunnya Musa? Enggak. Fir'aunnya sebelum Musa, karena Musa alaihissalam itu jauh setelah Nabi Lut alaihissalam. Seperti itu. Makanya tadi mungkin saya salah ngomong Musanya ya. Sebenarnya itu Fir'aun, tapi itu sekitar 3000 sebelum Masehi. Nanti ada sekitar 8000 sebelum Masehi, ada 3000 sebelum Masehi, dan ada sekitar 1500 sebelum Masehi, dan itu adalah Nabi Lut alaihissalam. 8000 sebelum Masehi sudah ada kecenderungan. Ya, 3000 sebelum Masehi itu Mesir kuno. Fir'aun iya ada, tapi bukan Fir'aun Musa. Jazakallah khair. Itu sudah ada kecenderungan. Sekitar 1300 1500 sebelum Masehi lah di situ. Ya, kejadian Nabi Lut sudah ada tindakan Allah Subhanahu wa taala mengadab kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Allahu taala alam bisawab. Ada yang lain? Insyaallah. Binaba'in fatabayyanu. Barakallahu fikum. Masya Allah, yani barakallahu fikum. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Petugas yani zakat ya tidak bisa dikatakan sebagai fasik ya, selama itu adalah orang yang sudah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam sebuah kisah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang amil zakat, ternyata malah dibunuh orangnya. Itu beda lagi, berarti dia mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini memiliki sabab nuzul ya. Akan tetapi dalam prakteknya jamaah yang dirahmati Allah, pesan yang tersirat dari ayat ini adalah berita yang tidak jelas itu harus ada tabayyun atau tasabbut, itu yang pertama. Ya. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasik itu menunjukkan bahwasanya mereka masih muslim. Makanya berita dari seorang muslim yang masih belum ada kejelasan kebenarannya itu butuh tabayyun atau tasabbut. Apalagi pesan yang kedua, apalagi kalau beritanya itu dari orang kafir, maka lebih-lebih. Itu sebenarnya adalah dua pesan yang tersirat dari surat Al-Hujurat kalau nggak salah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in yani fatabayyanu. Lah, terkait jamaah dirahmati Allah, kalau kita tarik dalam persaksian ya, para ulama ilmu fikih ya, itu mengatakan bahwasanya bisa jadi terjadi. Bisa jadi ya benar-benar terjadi antara kasus amil zakat ketika meminta kepada orang yang dianggap wajib mengeluarkan zakat, kemudian dia ngeyel.
Ya, yang akhirnya kemudian dalam hal ini itu harus diperkuat oleh saksi. Makanya para ulama ini kalau seandainya dalam hukum fikih ya, dalam hukum fikih jamaah dirahmati Allah, itu ada beberapa saksi-saksi dengan jumlah-jumlah yang ditentukan. Satu contoh misalnya, saksi untuk satu orang itu sudah dianggap sah kalau seandainya dipakai untuk ru'yah hilal. Ada yang saksinya itu 2. Ya. Saksi yang kedua adalah syahidain dalam hutang piutang misalnya. Ada yang saksinya 3, lainnya dipakai ya untuk amil, untuk menunjukkan bahwasanya orang ini kaya ataukah tidak. Orang ini layak wajib bayar zakat ataukah ya ini tidak. Karena orang itu kadang-kadang kan nggak tahu. Amil diutus ambil zakat sama sana, tapi dia nggak tahu dia ini memang layak atau enggak. Beda dengan saat ini yang semuanya itu sudah satu pintu, bisa langsung diketahui asetnya berapa, rekeningnya berapa, bisa langsung diaudit, tahu hartanya sampai pada nisab ataukah tidak. Kalau orang kan dulu kan nggak ada, maka di sini butuhkan saksi. Para ulama ilmu mengatakan 3 saksi. Ya, maka ketika ada orang yang kemudian ngeyel, maka di sini butuh tasabut, butuh diklarifikasi, benar enggak dia itu kaya, ataukah dia itu berpura-pura yakni miskin, yang akhirnya supaya lari dari kewajiban apa? Yakni zakat. Nah di sini kemudian dibutuhkan penguat ya untuk bisa menekan orang tersebut, salah satunya dengan menghadirkan 3 saksi. Ada yang 4 saksi itu kalau seandainya masalah ini ditarik dalam masalah fikih. Ada 4 saksi. 4 saksi itu di dalam surat An-Nur ayat kedua dan ayat yang ketiga bagi mereka yang menuduh wanita baik-baik dengan walam ya'tu bi arba'ati yani syuhada. Yani seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya ini fasik ini lebih dikaitkan yani pada berita yang tidak valid dan belum ada kejelasan, dan itu butuh tabayun. Ya bukan berarti kemudian yakni fasik itu adalah sebuah gelar yang melekat yakni pada seseorang selamanya, yakni tidak. Bisa jadi itu adalah informasi yang belum yang tepat. Makanya kalau para ulama ditanya, Syekh misalnya ditanya, Syekh ini dapat informasi seperti ini belum tentu. Itu pakai juga ini. Ya ayyuhalladzina in ja'akum fasikun. Apakah kemudian Syekh ketika beristidlal dengan ayat ini berarti yang ngasih info itu fasik? Enggak seperti itu. Tapi intisarinya itu apa? Fatabayyanu. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya di dalam mushafnya beliau membacanya bukan fatabayyanu tapi apa? Fatathab batu. Makanya dulu Al-Qur'an itu diturunkan sab'atu ahruf dengan 7 huruf. Dan Al-Quran dulu itu belum ada apanya? Belum ada apanya? Belum ada harakatnya. Jadi gini, belum ada titiknya. Makanya bacaan kita tabai yanu. Bacaannya Abdullah bin Mas'ud tasabbatu. Enggak berubah sama sekali. Istilah cengkok apa cengkok ya? Cengkok hurufnya itu loh Pak. Ya, lah itu adalah qiraat yang lain di dalam ilmu qiraat, dan itu ada dalam qiraat Ibnu Mas'ud yang kelak nanti mushafnya di zamannya Utsman Ibnu Affan akhirnya kemudian dibakar. Ya, karena hanya mengambil satu apa? Qiraat yakni saja, satu huruf yakni saja. Itu ceritanya ke situ insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Nggih. Ada pertanyaan yang lain? Cukup insyaallah. Masyaallah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan yani jamaah dirahmati Allah. Dan sebelum saya maaf ya, karena ini enggak biasanya, biasa pekan kedua ya. Masyaallah, barakallahu fikum, karena pas pekan berikutnya dan nanti yang ketiga itu berhalangan, ada pembukaan KKN dan kebetulan saya diutus dari STDI untuk jadi DPL ya, dosen pembimbing lapangan. Ada pembukaan KKN di Kediri ya untuk mahasiswa yang KKN di sana, dan itu ya kok sulit ya nih untuk bisa hadir, dan alhamdulillah saya konsultasikan dengan Mas Andi dan yani Abu Tihya Mas Ilham, dan alhamdulillah bisa dimajukan. Dan mohon maaf kalau seandainya ini mengganggu waktu luang jenengan yang biasanya tanggal
Ahad kedua ini kok ditarik, Senin kedua ini jadi Senin pertama, tapi Masya Allah jazakallah khairah ya atas kehadirannya dan kedatangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membalas ya jeripaya antum untuk bisa datang di tempat kajian dan majelis ilmu seperti ini, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masih membahas faedah-faedah yang lain dari ayat yang pertama. Ya, itu belum tuntas. Salah satunya adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tentu ini sifat buruk bagi kaum Lut, itu ada sekitar 7, namun di dalam surat Ad-Dariyat hanya 2 saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang lain nanti kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.